Hai Fox, selamat datang di Ad Podcast, Advokesma Podcast. Kali ini, aku, Ayu Anastasia, selaku moderator, akan menemani kalian selama 1 episode ke depan. Tentunya, di episode kita kali ini, aku nggak sendirian. Aku bareng Pak Hanif Fadlillah, selaku Pembina Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Vokasi 2024. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Oke, jadi sebelumnya Pak Hanif mungkin bisa perkenalan lebih lanjut dulu nih. Selain Pak Hanif sebagai pembina di BEM, mungkin Pak Hanif ini dari dosen program studi apa atau departemen apa gitu ke teman-teman. Oke, pertama-tama terima kasih karena sudah diajakin podcast hari ini ya. Perkenalkan, nama saya Hanif Fadlillah. Kebetulan ya, tahun ini dipercaya menjadi pembina BEM BLM atau pembina Ormawa. Tahun-tahun sebelumnya itu jadi pembina Hima di D3 Perpajakan. Ya, berarti ya dosen di D3 Perpajakan yang juga ngajar di D4 Perbankan dan Keuangan sama ngajar di akuntansi. Mungkin kalau sedikit background ya, saya S1 akuntansi di FEB UNER, terus kemudian juga S2-nya di ekonomi syariah di UNER juga. Okay. Jadi lahir dan menua di UNER. Sangat cinta UNER ya Pak ya? Betul sekali. Oke, berarti Pak Hanif ini udah expert banget ya Pak di bidang organisasi. Terus kalau misalkan buat Pak Hanif sendiri, waktu kuliah sendiri itu pernah ikut organisasi kah atau gimana? Nah ini yang lain ya. Okay. Jadi sesuai topik kita hari ini itu sebenarnya pengalaman organisasi yang saya dapat ya, itu pertama kali malah waktu kerja. Oke. Jadi, dan ini sebenarnya nggak boleh dicontoh ya. Jadi dulu ketika saya kuliah S1 itu nggak ikut Hima, nggak ikut BEM. Nah, jadi cuman mahasiswa yang hidupnya kuliah pulang main futsalan gitu aja. Nah, pengalaman organisasinya cuman didapat dari kepanitiaan yang ikut oprek. Jadi kalau Hima ada agenda, ada oprek gitu, nah saya ikut, tapi nggak pernah berkecimpung langsung di organisasinya. Jadi kosong ilmu tentang organisasi. Begitu juga di S2, walaupun di S2 itu ada Hima S2 dan kebetulan saya jadi ketua Himanya. Tapi ya ada tapinya ya, walaupun jadi ketua Hima, tapi kan kalau S2 itu kan fokusnya kuliah ya. Betul. Nah jadi kegiatan organisasinya itu kurang, jadi ya sebenarnya nggak ngefek itu. Jadi pengalaman organisasinya itu malah ketika pertama kali ya sama Pak KPS Perpajakan itu disuruh jadi pembina Hima Pajak. Itu. Berarti ada sedikit penyesalan ya Pak yang nggak ikut organisasi. Berarti udah terbukti ya Pak kalau misalnya organisasi itu penting buat kedepan yang tadi di dunia kerja ataupun di kehidupan kita sehari-hari. Terus kalau dari POV Pak Hanif sendiri, peran organisasi nih untuk kehidupan kita sehari-hari ini seperti apa sebagai pembina Ormawa? Oke, jadi sebelum mungkin nanti kita beranjak ke yang lebih luas ya, organisasi itu kalau saya lihat ya dari sisi kehidupan sehari-hari, mungkin kalau mahasiswa itu melihatnya kadang, pertama ketika saya kuliah dulu ya, buat apa sih capek-capek rapat gitu ya, terus buat apa harus naik tangga gitu ya, masang banner gitu kan, kegiatan yang capek lah gitu, nggak usah gitu ya. Tapi itu tadi penyesalan itu datangnya ketika sudah ada di usia di mana pengalaman itu perlu. Nah kehidupan sehari-hari mungkin yang bisa kita dapat ya dari kebutuhan berorganisasi itu, pentingnya itu ketika kita udah ada di usia matang. Contoh misalkan saya sendiri sekarang di komplek ya, itu jadi sekretaris RW. Oke, baik terus Bapak. Jadi bendahara RT. Masya Allah ya Bapak. Kosong tapi ilmu organisasinya. Kenapa? Karena nggak pernah ikut Hima. Minimal kan ikut Hima ya. Bayangkan kalau misalkan saya dulu waktu S1 ikut Hima, tahu gimana cara pencatatan kegiatan, gimana caranya meng-create kegiatan, sehingga ketika sudah ada di masyarakat itu saya nggak gugup. Jadi begitu saya disuruh jadi tanda kutip ya pengabdian masyarakat langsung di rumah itu ya, itu bahasa Jawanya apa ya, gelagapan gitu ya.
bingung ya Pak. Bingung, iya. Gimana nih caranya jadi sekretaris? Iya, apa yang perlu dilakukannya? Walaupun mungkin secara ilmu pencatatan kegiatan itu ya biasa aja, tapi yang benar-benar detail, kompleks itu kan didapat ketika kuliah. Betul. Terus ketika jadi bendahara, gimana nih caranya bikin surat untuk ngajukan sumbangan ke warga? Nah itu kan kalau nggak dipelajarin waktu kuliah kan juga nggak tahu. Padahal kuliah itu kita minta sponsor ke fakultas. Iya betul. Saya itu bahkan ketika jadi pembina Hima ya, dan sekarang juga jadi pembina Ormawa itu rasa amazing karena anak kok bisa ya mereka itu dapat sponsor dari perusahaan besar. Itu gimana caranya masuk ke sana, terus ngobrol sama orangnya, bisa deal nominalnya atau produknya. Itu menurut saya itu harusnya diambil ketika kuliah, karena masa kuliah itu kan panjang ya, 3 tahun atau 4 tahun ya kalau S1 ataupun diploma, sehingga itu bisa jadi bekal ketika nanti terjun langsung di masyarakat. Oke, berarti kan tadi Pak Hanif sempat menyinggung tentang stigma organisasi di mata orang-orang kan Pak. Itu mungkin bukan hanya di masanya Pak Hanif Pak, soalnya di teman-temanku juga, beberapa teman-temanku juga mikir kayak aduh ngapain sih ikut organisasi, capek dan lain-lain. Nah untuk kita yang udah masuk organisasi itu gimana sih Pak caranya untuk tetap menjaga keinginan kita untuk berorganisasi, untuk terus berkembang gitu, kira-kira ada nggak sih Pak tipsnya gitu? Oke. Mungkin kalau tips ya, bukan tips. Seharusnya mahasiswa di zaman sekarang itu sudah punya pola pikir bahwa mereka itu harus, bukan lagi mungkin kalau di ekonomi syariah itu sunnah muakkad gitu ya, sunnah yang ada wajibnya dikit, tapi udah wajib ya, kayak ibadah sholat itu wajib. Jadi kenapa? Karena mungkin zaman saya dulu ya, atau mungkin dosen saya dulu itu nggak ikut organisasi masih bisa dapat kerja. Nah, maksudnya nggak punya pengalaman itu masih bisa, tapi di zaman kalian ya, benar banget Pak, harusnya ikut organisasi itu bukan lagi menjadi motivasi kuliah atau motivasi menimba ilmu, tapi sudah menjadi kewajiban. Karena itu tadi balik, dunia kerja yang zaman sekarang itu jauh lebih keras daripada mungkin 10 tahun yang lalu. Dulu ada, tapi tidak semua jenis pekerjaan itu menanyakan pernah nggak ikut organisasi. Itu zaman saya itu nggak semua pekerjaan menanyakan itu. Tapi sekarang di CV kalau nggak pernah ikut organisasi, sudah dia akan gagal di administrasi aja, dia udah gagal. Betul, karena itu masuk ke soft skill ya Pak ya. Betul. Karena kita mengatasi masalah juga di organisasi, negosiasi juga kan gitu ya Pak ya. Jadi organisasi itu kan kompleks ya. Mungkin sedikit tambahan ya, kayak kita udah tahu ada Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, ada program Ismafu, ada MSIP ya, magang dan sertifikat, terus kemudian ada kampus mengajar. Itu kan semua meminta mahasiswa nggak hanya mencantumkan IPK, tapi ada organisasinya. Kalau nggak ada pasti nggak lolos. Betul Pak. Berarti sejauh ini ada manfaat nggak sih Pak yang Pak Hanif dapetin waktu di dunia kerja? Kan Pak Hanif kan sempat jadi ketua Hima kan, walaupun sebenarnya nggak terlalu expert kan Pak di bidang itu. Kira-kira ada nggak manfaat yang paling Pak Hanif rasain gitu? Cukup besar sebenarnya manfaatnya, terutama gini, kita itu kalau ikut organisasi, kelebihan pertama yang mungkin saya rasakan ya, itu bisa mendengarkan orang. Dan juga ngalah. Itu bagi saya itu 2 poin yang paling sulit dilakukan dalam organisasi. Bisa mendengarkan orang itu kan nggak semua orang bisa mendengarkan ya. Kadang kita punya pemimpin, nggak harus misalkan presiden BEM atau ketua Hima, bahkan ketua divisi aja kadang stafnya bilang kita punya program ini loh Kak gitu. Itu jelek gitu, udah digituin dulu misalkan gitu ya. Jadi yang paling berharga dari pengalaman atau ilmu organisasi itu adalah bisa mendengarkan orang, jadi nggak langsung ditolak mentah-mentah, sama bisa mengalah. Mengalah itu artinya kan setiap orang adalah pemimpin ya, tapi belum tentu setiap pemimpin itu bisa memimpin. Itulah yang itu adalah gambaran yang mungkin bisa saya dapat ketika saya cuman setahun setengah aja jadi ketua Hima waktu S2. Tapi ketika saya terjun menjadi pembina Hima, saya jadi bisa lebih ngerti, oh ternyata
program mereka itu seperti ini loh, celahnya itu di sini. Berarti tugas saya itu mendengarkan mereka presentasi, mendengarkan keluh kesah mereka, terus saya menyampaikan baiknya seperti ini. Mengalah itu kan berarti kita bisa memahami mereka, tapi juga kita nggak memaksakan kehendak kita sebagai mungkin pimpinan teratas. Gitu. Oke, terus nih Pak, aku udah nanya lagi, kan sekarang tuh angkatan 24 ini dari BEM dan BLM sendiri ini udah buka magang kan Pak? Magang untuk maba ya? Iya betul. Ada nggak sih Pak kayak apa ya, motivasi untuk teman-teman angkatan 24 ini biar kayak kayaknya aku emang harus banget deh, selain tadi yang udah Pak Hanif katakan gitu kan. Karena soalnya aku sempat mengajak beberapa adik-adik tingkatku juga untuk join, cuma mereka tuh tetap kayak yang aduh Kak, aku takut capek dan lain-lain. Cuma mereka tuh harusnya sadar kan Pak, manfaat dari organisasi sendiri itu untuk kedepannya seperti apa gitu. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, saya itu memotivasi angkatan yang terbaru itu mulai PKKMB fakultas. Iya, kebetulan kan saya waktu penutupan itu kan, disuruh ke atas menyampaikan penutup lah dari perkenalan Ormawa ya. Betul. Jadi saya itu berharap generasi kalian, terutama yang baru masuk ya, itu nggak terlambat menyesalnya. Iya, betul. Karena gini, katakanlah untuk jadi udah semester 4 gitu ya, udah mau masuk, eranya kan udah habis. Ya. Eranya udah habis, dia tinggal menyelesaikan tugas akhirnya, tinggal fokus PKL magang, udah nggak bisa lagi. Yang paling fresh itu adalah ketika semester 1 sampai semester 4, karena kan kepengurusan itu kan di 2 tahun awal ya, berarti 4 semester awal. Jadi saya di kelas-kelas PDB, kebetulan saya ngajar di PDB itu, saya motivasi mereka ikut semua kegiatan yang ditawarkan oleh fakultas, entah itu magang UKM, entah itu magang Ormawa. Itu ya, saya nggak tahu ya, itu yang buka magang apakah hanya BEM BLM atau Hima juga? Sejauh ini yang BEM BLM ya, BEM BLM ya. Jadi saya paham bahwa beberapa mahasiswa baru terutama ya, itu masih menikmati suasana maba, masih terus transisi transisi dari SMA yang mungkin belajar semaunya, hidup semaunya, lulusnya bareng. Ya gitu ya. Maksudnya hidupnya itu antara yang mungkin yang pinter dengan yang enggak itu kan selesainya bareng, mungkin dapat kampusnya aja yang beda. Tapi di kampus ini kan mereka transisi antara kamu kalau rajin ya kamu akan jadi mahasiswa yang oke. Tapi kalau misalkan apa ya bahasanya, ngah-ngoh gitu ya, cuman diem nggak ngapa-ngapain ya kamu nggak akan jadi apa-apa. Nah itu saya motivasi kalian harus ikut semua program kampus, karena mau gimana pun ya zaman kalian itu programnya jauh lebih banyak daripada ketika saya kuliah ya. Merdeka Belajar itu nggak ada zaman dulu, beasiswa itu juga cuman LPDP ya. Sekarang itu kan beasiswa banyak ya, dan semua itu hanya bisa didapat ketika aktif di kampus gitu. Entah itu lomba, maksudnya lomba itu kan bisa non akademik atau non akademik, bisa ikut organisasi ya. Yang paling parah itu adalah ketika jadi mahasiswa yang ikut Ormawa ya enggak, ikut kepanitiaan juga enggak. Nah itu pasti yang ada kan ya. Nah itu jadi saya harap dengan kerasnya kita mencari kerja itu bisa jadi motivasi adik-adik yang baru ini untuk aktif dan mengembangkan value pribadi mereka gitu. Oke, terakhir nih Pak, kan tadi udah ada kesan-pesan kan buat teman-teman angkatan 24. Kesan-pesan untuk Ormawa Pak, karena kan secara nggak langsung mereka ini yang akan menggait angkatan 24 yang akan nantinya menjadi next generation gitu kan Pak. Ada nggak sih Pak kesan-pesan buat Ormawa, entah peningkatan kualitas dan lain-lain, itu mungkin Bapak bisa sampaikan gitu. Ya, ya kita tahu ya bahwa Ormawa itu entah di level BEM, BLM ataupun Hima ya, itu pasti ya pasti ada naik turun kualitas SDM-nya ya, sehingga saya sendiri berharap ya sudah hampir ya setengah tahun lah ini berjalan menjadi pembina BEM BLM, terus sudah juga 2 tahun jadi pembina Hima. Yang selalu saya tekankan itu adalah kalian kalau masuk ke organisasi ya, apapun bentuknya, apapun tugas kalian itu harus melakukan segala sesuatunya itu dengan sungguh-sungguh dan pakai hati. Karena
Kalau enggak, kalian hanya akan jadi pengangguran di tempat itu. Nah, itu tuh kan dilihat sama adik kelas ya. Betul. Sehingga mereka itu mereka akan menilai, misalkan kalau saya di perpajakan gitu ya atau di perbankan, nanti himanya itu akan adik kelasnya akan ngelihat, wah ini kayaknya himanya kok cuman gini-gini aja. Betul, Pak, betul. Acaranya kok sepi banget, terus kok nggak seru, terus ternyata pengurusnya itu kurang komunikatif dengan adik kelas ya, sehingga harusnya ya hima-hima atau ormawa apapun itu ya di level manapun itu bisa meningkatkan kualitas SDM-nya, dan juga jangan takut untuk tanda kutip ya membuang orang-orang yang nggak berguna. Kita itu kan kadang ngajakin temen, ayo ikut gabung yuk di BEM, kita segerombolan segeng. Tapi ternyata segeng ini cuman beberapa aja yang kerja. Terus mau ngekat temannya itu kan sungkan. Nah itu kan latihan kerja ya. Kita itu kalau udah urusan pekerjaan, urusan kontrak, urusan apapun itu harus profesional. Nah itu dilihat sama orang. Jadi ya itu tadi harus komunikatif ya. Terus punya program-program yang bagus ya. Selama ini saya lihat udah cukup pesat perkembangannya ya. Dan tadi harus profesional. Karena profesionalisme ini akan membawa semua runtutan, mulai dari jujur, terus mungkin ya amanah, terus mungkin program-programnya juga bisa jauh lebih baik gitu. Oke. Kalau dari aku mungkin cukup sih Pak buat ngobrol-ngobrol kita kali ini. Kalau nanti teman-teman ada yang mau nanya ke Pak Hanif atau mau mampir-mampir ke Instagram Pak Hanif, mungkin bisa di spill Pak. Iya. Namanya @homestudio.8. Oke, nanti mungkin kalian bisa lihat ya di Instagram Pak Hanif gimana mungkin kegiatan Pak Hanif sebagai pembina ormawa ya, Pak ya. Semua saya upload di sana. Oke, benar sangat. Pak Hanif ini konten kreator guys. Kalau kalian mau tahu gitu. Alias gabut ya. Oke, baik. Oke. Kalau dari aku terima kasih banyak Pak Hanif sama-sama, sudah sharing ke teman-teman semua. Semoga nanti apa yang sudah di-sharingkan bermanfaat buat kita. Amin. Terima kasih Pak Hanif. Iya, sama-sama. Bye Fox. Dadah. Bye.